STA TV Media Syiar Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqqihna fid din, Allahumma faqqihna fid din, Allahumma faqqihna fid din. Pendengar Radio Syiar Tauhid Aceh 96,1 FM dan Radio As-Sunnah Takengon dan juga Radio Al-Kan Selangsa yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali di malam yang berbahagia ini kita masih membaca kitab Ushulus Sittah karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Kita sudah sampai di poin yang terakhir dan insyaallah di malam ini kita akan menyelesaikan kitab yang sangat berfaedah ini. Poin yang keenam yang disebutkan oleh Syekh yaitu Al-Aslu Sadis, poin yang keenam yaitu membantah syubhat yang dihembuskan oleh syaitan untuk meninggalkan Al-Quran dan Sunnah dan mengikuti pendapat-pendapatnya manusia dan hawa nafsunya manusia yang bermacam ragam. Syubhat itu yaitu bahwasanya Al-Quran dan Sunnah tidak dipahami kecuali seorang yang mujtahid yang mutlak, yaitu seorang yang memiliki ilmu agama yang sangat luas. Dan kita setelah menjawab syubhat tersebut, ya, bahwasanya Al-Quran itu memiliki ayat-ayat yang dua, yang memiliki makna yang dipahami oleh orang-orang awam sekalipun. Dan benar ada di dalam Al-Quranul Karim ada ayat-ayat yang membahas yang maknanya itu yang dipahami oleh seorang yang alim. Dan ayat yang dipahami oleh keumuman orang itu sangat banyak. Ya. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Dan beribadahlah kepada Allah dan janganlah kalian menyekutukan Allah dengan suatu apapun. Surat An-Nisa ayat 36. Semua kita memahami ayat ini. Jadi jangan seseorang mengatakan jangan baca Al-Quran dulu nanti kamu sesat. Jangan langsung membaca hadis Nabi SAW nanti kamu sesat. Ini adalah perkataan yang tidak benar. Harusnya seseorang harus bersemangat untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, ya, membaca tafsirnya para ulama, dan insyaallah tidak ada perkara yang sulit dalam agama ini. Ya. Apalagi ilmu yang berkaitan dengan tauhid. Ilmu yang berkaitan dengan tauhid itu sangat mudah. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mempersulit perkara tauhid? Dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala menciptakan hambanya untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Dan tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala menjadikan ilmu tauhid itu ilmu yang berat. Itu perkara yang tidak mungkin. Jadi, apabila seseorang yang tidak paham dengan tauhid berarti dia memang orang-orang yang lalai. Orang-orang yang tidak mau tahu dengan agamanya. Bukan perkara tauhid itu yang sulit. Ya. Kemudian orang-orang yang wal mujtahid huwal mawsuf bi kadza wa kadza awsafan la'allaha la tujadu tamatan fi Abi Bakar wa Umar. Mereka mensifati seorang yang mujtahid, ya, seorang yang mujtahid itu, ya, disifati dengan demikian yang demikian dengan sifat yang sangat banyak. Seakan-akan ini tidak ada di dunia ini kecuali Abu Bakar dan Umar. Ya. Mereka mensifati kalau kamu mau baca Al-Quran atau hadis Nabi SAW, kamu harus punya kapasitas ilmu yang sampai kayak gini dulu. Yang kayak gini. Seakan-akan itu tidak ada kecuali pada Umar dan Abu Bakar. Ya. Padahal kalau kita membaca Al-Quran, kemudian minta tafsir Al-Quran, ya, kita insya Allah sedikit banyak akan paham. Ya. Sedikit banyak akan paham. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran untuk memberatkan umatnya. Ya.
Allah yang mengatakan Allah akan mudahkan Al-Quran. Walaqad yassarna lidzikri fahal mim muddakir. Ya, Allah mudahkan Al-Quran. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Afala yatadabbaruna al-Qur'an?" Apakah mereka tidak mentadabburi Al-Qur'an? Ya. Maka tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an dalam keadaan itu sangat sulit untuk dipahami. Itu perkara yang tidak mungkin. Mereka mengatakan muhawalatu fahmil Qur'an min at-taklif bima la yustata'. Ya. Memahami Al-Qur'an, berusaha memahami Al-Qur'an itu adalah perkara yang tidak disanggupi. Ya. Allah, ngapain kita langsung baca Al-Qur'an, nanti kamu sesat. Ya. Dan kita mengatakan kita kembalikan Al-Qur'an dan Sunnah, ya. Semua perkara agama kita kembalikan Al-Quran dan Sunnah, bukan maksudnya kita langsung memahaminya itu sendiri, enggak. Tidak demikian. Ya, dai-dai salaf atau para asatidzah yang mengatakan bahwasanya kembalikan perkara itu kepada Al-Quran dan Sunnah. Ini sesuai dengan Al-Quranul Karim. Sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul. Apabila kalian bersisih dengan suatu perkara, maka kembalikan kepada Allah dan Rasul-Nya. Jadi Al-Qur'an dan Sunnah itu sebagai pedoman, sebagai kita tolak ukur kebenaran. Dan kita juga membaca pendapat-pendapatnya para ulama. Bukan kita membaca Al-Qur'an lalu kita menafsirkannya sendiri, enggak. Ya. Kita membaca hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, kita pahami dengan pendapatnya para ulama. Bukan malah melakukan hal-hal bid'ah dengan dalil-dalil yang umum, sangat umum. Dalil puasa Senin Kamis ditarik untuk membolehkan maulid. Ini sangat aneh. Tidak ada ulama yang memahami dalil tersebut bolehnya melakukan maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini sangat aneh. Dalil kafarah salat, adanya kafarah salat, ada dalilnya. Kalau ditanya mana dalilnya, wat bisayyatal hasanatamhuha. Ya, al hasanat yudhibnas sayyiat. Kebaikan itu akan menghapuskan kejelekan. Memang dalilnya ada. Tetapi apakah ulama di sana ada yang berfatwa atau memandang bahwasanya dalil ini adalah bolehnya kita kafarah salat? Ini seakan-akan dia membuat hukum baru dalam agama. Dalil yang umum dia pakai untuk pemikirannya sendiri. Ini adalah bentuk dari hawa nafsu manusia. Ya. Dalil tentang Fatimah, tatkala Fatimah dipercikkan air oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oh, ini bolehnya berarti pesiju atau tepung tawar. Ini dari mana? Maka tatkala kita membaca hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita kembali dengan pendapatnya para ulama. Ya. Banyak kalau kita memang semua orang bisa memaparkan dalil, kemudian dia pahami dengan dirinya sendiri, dia pahami dengan logikanya sendiri. Ya. Dengan mudahnya dia berbuat suatu hukum yang baru. Dari mana? Baca satu hadis, oh ini boleh, ini kafarah salat. Kan sedekah itu kami ini bersedekah untuk menghapuskan dosa-dosa kita yang saya meninggalkan sholat, saudara saya meninggalkan sholat. Benar, silakan Anda bersedekah untuk orang tua Anda, silakan. Tetapi jangan memaksakan orang lain adanya kafarah sholat. Ya, padahal kita mengetahui jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ganjaran untuk pelaku ya yang meninggalkan sholat itu perkara yang sangat besar. Para ulama khilaf
Ya, para ulama khilaf. Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, bersabda, "Al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah, faman tarakaha faqad kafar." Perjanjian kami dengan orang-orang kafir adalah salat. Barang siapa yang meninggalkannya maka dia telah kafir. Ini ancaman dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam bagi para pelaku yang mereka meninggalkan salat. Al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah, faman tarakaha faqad kafar. Ya. Perjanjian kami dengan orang-orang kafir adalah as-salah. Barang siapa yang meninggalkannya, maka dia telah kafir. Para ulama ada yang mengatakan bahwasanya dia sekali-sekali saja meninggalkan sholat, maka dia telah kafir. Ya, ada yang mengatakan seluruhnya. Kalau dia tidak sholat sama sekali, maka itu dia telah kafir. Tetapi para ulama sangat keras di sana, ya, memperingati orang-orang yang meninggalkan sholat. Ya, sangat gentar. Nah, dengan fatwa yang dia demikian, dengan adanya kafarah salat, itu menjadikan orang malah pengen carinya dunia. Pengen cari dunia biar apa? Biar saya nggak perlu sholat, nanti saya bisa bayar nanti. Bisa bayar nanti. Dengan mudahnya orang meninggalkan sholat. Bukan memperingati manusia untuk sholat berjamaah ke masjid. Ya, untuk memakmurkan masjid. Padahal kita mengetahui bersama ada orang-orang yang Allah naungi mereka pada hari kiamat. Ya. Di antaranya warajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Ya, seorang lelaki yang hatinya terpaut dengan masjid. Hatinya rindu kepada masjid. Ini adalah orang-orang yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya dia mengajak orang-orang untuk meramaikan masjid. Bukannya malah menghasung orang untuk nggak apa-apa. Yang penting kamu cari uang itu banyak di dunia, nanti bisa kafarah salat. Ini perkara yang besar. Salat adalah perkara yang besar. Jangan seorang bermudah-mudahan meninggalkan salat. Apalagi mengatakan nanti bisa diqadha salatnya. Bisa diqadha di hari esok atau apa nanti. Mumpung saya masih muda, nanti pas saya tua saya qadha salatnya. Dia bermudah-mudahan untuk meninggalkan sholat. Ya. Jadi namanya syubhat ini sangat berbahaya jemaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Namanya syubhat itu seakan-akan itu benar. Ya, dibungkus dengan istilah-istilah syar'i. Seakan-akan itu benar. Ada dalilnya, ada sumbernya. Yasin kalau kita bilang. Yasin, ada bermasalahan dengan Yasin? Nggak ada. Tetapi Yasinan, nah ini perlu dipertanyakan. Ya, Yasinan. Kalau Yasin ada permasalahan dengan surah Yasin? Nggak ada. Silahkan baca surah Yasin kapanpun. Tetapi mengkhususkan di malam Jumat, itu kita butuh dalil. Pengkhususan malam Jumat untuk membaca surat Yasin. Nah, di situ kita butuh dalil. Ya. Maka tatkala seseorang melakukan bid'ah, berarti dia telah mematikan salah satu sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal di sana ada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyuruh kita untuk membaca surat Al-Kahfi di malam Jumat. Tapi orang ini tidak mau membaca surat Al-Kahfi, dia baca surat Yasin. Tahlil, ada yang bermasalah dengan tahlil? Ucapan yang sangat mulia. La ilaha illallah. Tidak ada ucapan yang lebih bagus, lebih indah daripada la ilaha illallah. Tetapi tahlilan, nah ini perlu dipertanyakan. Ya, perlu dipertanyakan. Apakah ini memang benar adanya ataupun tidak. Nah inilah bentuknya syubhat. Perkara yang masih samar-samar. Perkara yang dibalut dengan istilah-istilah syar'i agar dia laku. Untuk menyesatkan kaum muslimin. Ya.
Dan jemaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang tidak mengagungkan Al-Quran dan Sunnah, dia pasti akan aneh-aneh pendapatnya. Karena dia akan berpendapat dengan pemikirannya sendiri. Ya. Dan juga jemaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini ada pertanyaan yang dipaparkan kepada Syekh Shalih Fauzan. Ya, di akhir kitab ini beberapa pertanyaan yang sangat bagus. Athabakumullah fadilatul syekh, ma ra'yukum fi man yaqul innal maqsud bi ulil amri alladhina dzukiru fil ayah humul ulama wa laysul umara. Ya. Apa pendapat kamu wahai syekh bagi orang-orang yang mengatakan bahwasanya maksud dari ulil amri yang disebutkan dalam ayat-ayat itu adalah para ulama, bukan para umara, bukan para pemimpin. Ya. Jadi ada orang yang mengatakan bahwasanya ulil amri yang diinginkan di dalam ayat Al-Quran tersebut bukan ulil amri, yaitu bukan pemimpin. Ayat itu hanya membahas tentang para ulama. Yang maksudnya itu adalah ulama. Maka kata Syekh di sini, hadza ghalat. Ini salah. Li'anna al-ayah syamilatun tashmilul ulama wal umara. Bahwasanya ayat tersebut mencakup ulama dan juga umara. Itu bisa kita baca di tafsirnya para ulama. Hadza huwa sahih. Ini yang pendapat yang benar. Annaha fil umara wa fil ulama. Pada ayat tersebut mencakup para pemimpin dan juga para ulama. Kulluhum yuqalu lahum aulil amr. Keduanya disebut apa? Ulil amri. Kemudian ahsanallahu ilaikum halladzina yadhhabuna lil kuhan wal arifin wal arrafin yukaffiruna kufran akbar wa yu'amiluna muamalatal murtaddin. Ya, kemudian ditanyakan kepada Syekh, wahai Syekh, bagaimana pendapatmu kepada orang-orang yang datang kepada para dukun dan tukang-tukang ramal? Apakah mereka itu kafir dengan kufur akbar, dan juga mereka bermuamalah dengan seperti mereka orang yang murtad? Maka kata Syekh di sini, benar. Nahnu naqulu ma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mengucapkan apa yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man ata arrafan aw kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Barang siapa yang mendatangi tukang ramal ataupun dukun, fasaddaqahu bima yaqul, kemudian dia membenarkan apa yang dia ucapkan, maka dia telah kafir dari apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Ya, ini dalil bahwasanya orang yang mendatangi dukun dan membenarkan apa yang diucapkan oleh dukun, maka dia telah kafir. Ya, kafir. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian di sini juga ada pertanyaan. Hunaka ba'dul ikhwah yantasibuna ila jama'ati tabligh. Ya. Wahai Syekh, di sana ada sebagian saudara kita yang menisbatkan dirinya kepada jamaah tabligh. Wa yad'unana katsiran lil khuruj ma'ahum. Yang mereka sering mengajak kami untuk khuruj bersama mereka. Wa yastadillu ala kaunihim ala al-haqqi bi kathrati ma yahtaduna ala aydihim minal kuffar wa ghairihim fi anha'il alim fa kaifa narudduhum. Ya. Mereka berdalilkan bahwasanya mereka banyak memberikan sebab hidayah kepada orang-orang lain. Ya. Mereka banyak dari mereka bisa menjadi sebab orang kembali sholat, ya, bertaubat dari dosanya. Maka bagaimana membantah mereka?
Ya. Jadi orang-orang tablik ini mereka merasa mereka itu bisa berdakwah dengan preman-preman, berdakwah untuk ya keluar bersama mereka, ya, dari orangnya yang mungkin sebelumnya tidak sholat kepada dia sholat, ya. Dan bagaimana membantah mereka? Maka Syekh menjawab di sini, naruddu alaihim bi an naqula manil ladzina ihtada ala aidihim fit tauhid. Ya. Siapa yang mereka dakwahi, ya, dengan perkara tauhid. Coba tanyakan kepada mereka, siapa yang dari jamaah tabligh ini mendapat hidayah dari dakwah tauhid mereka? Hal wahidun minal kuffar aw minal mubtadi'ah minal kuburiyin ihtada ala yadi jama'ati tabligh wa tarki syirk. Apakah ada satu orang dari mereka, dari kalangan orang-orang kafir, atau dari kalangan pelaku bid'ah, atau orang-orang yang meminta kepada kuburan, ya, mendapatkan hidayah dari tangan mereka dan meninggalkan kesyirikan dari mereka? Ini jawaban jawaban dari Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala. Pukulan yang sangat telak, ya. Kalau kita melihat jamaah tabligh, mereka memang sangat bagus dalam tatkala mereka mengajak orang untuk sholat, untuk bertaubat. Tetapi apakah mereka mendakwahkan tauhid kepada jamaahnya? Nggak ada. Apakah mereka malah mereka mengajak ke tempat-tempat untuk meminta ke kuburan, ke Pakistan, ke Bangladesh. Malah mereka mengajak ke tempat-tempat demikian, India, Pakistan, dan Bangladesh. Apa yang ada di sana? Meminta ke kuburan. Dan wa'arifat tauhid aula. Apakah jamaah tabligh itu memahami tauhid atau tidak? Orang yang dapat hidayah, ya, kemudian dia taubat, apakah dia diajarin tentang tauhid ataupun tidak? Ini jawaban yang mungkin bisa mereka jawab. Innahum yutawwibunan nas minadz dzunub. Mereka itu memberi sebab taubat kepada manusia. Mereka mendakwahi manusia, ya, untuk taubat dari dosa mereka. Lakin asyirk la ya'tariduna lahu qat wa la yuhadziruna minhu. Tapi mereka tetap melakukan kesyirikan dan tidak memperangi kesyirikan. Ya. Ini perkara yang kita pahami bersama, ya. Ya nggak apa-apa, yang penting ngumpul aja dulu, yang penting kita ramai. Tidak pernah mereka mendakwahkan tentang tauhid. Nah, inilah letak bedanya dakwah Ahlussunnah dan dakwahnya Ahlul Bid'ah. Dakwah Ahlussunnah membahas secara detail tentang permasalahan akidah dan tauhid. Adakah dakwah selain dakwah Ahlussunnah yang memperingati manusia tentang bahayanya kesyirikan? Tidak ada. Kalau mengajak orang untuk sholat, untuk bersedekah, semua dakwah itu mengajak demikian. Semua dakwah. Tetapi dakwah yang fokus, ya, membahas tentang tauhid, membahas tentang halal dan haram, membahas tentang bid'ah, itu hanya di akidah, di dakwahnya Ahlussunnah. Ya. Maka perlu dipertanyakan, kalau ada dai yang tidak pernah membahas tentang tauhid, itu perlu dipertanyakan. Ya. Maka jangan mereka dari lubang biawak ke lubang buaya, itu lebih bahaya. Ya. Mereka jatuh yang mungkin dulunya melakukan dosa, ya. Tapi kemudian dia bertaubat, malah dia diajak ke dalam kesyirikan. Inilah jauh lebih berbahaya. Jauh lebih berbahaya. Kita tidak memungkiri orang yang taubat dari misalnya pemabuk, ya, mabuk atau dia nggak meninggalkan sholat, kemudian dia bertobat, kita harus apresiasi, ya.
Kita harus apresiasi, kita harus harus mendukungnya, tetapi kemudian kita ajarkan kepada dia hal-hal yang wajib dia pelajari tentang tauhid, tentang sholat, ya. Nah, inilah bedanya seseorang yang semangat ibadah dengan orang yang berilmu. Kemudian di sini asabakumullah, ya, semoga Allah memberi jalan kepadamu. Ma hukmu salati tasbih? Apa hukumnya salat tasbih? Kata Syekh di sini, lam tathbut anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini tidak ada dalilnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Barang siapa yang beramal dengan suatu amalan yang tidak ada contohnya dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Ya. Jadi salat tasbih ini tidak ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sebagai bahan murajaah ini perlu dicatat jamaah kaum muslimin dirahmati Allah. Kalau orang dengar radio kira-kira bakalan nyatat enggak? Ya, sebagian nyatat. Alhamdulillah. Ini perlu diapresiasi ya. Ini orang-orang yang langka ya. Orang-orang yang langka ya. Ya, orang yang dengar radio, orang yang dengar dengar di melewat YouTube. Kalau orang tersebut nyatat, itu perkara yang ini orang-orang pilihan nih, orang-orang yang spesial ya. Dan jemaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mendengar ilmu itu suatu ibadah, benar. Tapi dengan menulis juga faedah tersebut itu juga ibadah. Maka beda orang yang hanya sekedar mendengar, orang yang menulis, ya, orang yang mengamalkan, dengan orang yang sambil tiduran, sambil ngorok, sambil santai, ya, sambil bahas WA atau apa, sambil dia makan, ya. Maka tingkat pahalanya itu berbeda-beda, nggak sama. Tapi jarang kayaknya orang yang dengar radio nyatat, itu jarang kayaknya, ya. Tapi kalau memang ada, memang ini berarti orang yang sangat spesial dan orang yang sangat peduli terhadap ilmu. Karena kalau radio kan ini bang, nggak ada yang lihat ya. Udah tidur ya. Tapi kalau orangnya di mobil mungkin ma'dzur lah ya, dikasih udzur lah ya. Kalau memang di mobil dengarnya sambil di mobil, itu mungkin ada udzur, kayak nggak mungkin lagi nyetir nulis gitu, nggak mungkin. Tapi kalau orang yang di samping lagi dia nggak nyetir, dia catat faedah, itu kayaknya juga jarang. Oh iya, mungkin kayak Imam Bukhari ya, Imam Bukhari akhir zaman ya. Ya, sebagai bahan murajaah untuk kita bersama, poin yang pertama disebutkan oleh Syekh di sini, yaitu mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah, ya, memperuntukkan ibadah hanya kepada Allah. Ini poin yang pertama yang disebutkan oleh Syekh, ya. Dan makna ikhlas itu adalah meninggalkan kesyirikan dan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam perkara ibadah. Ya. Ini poin penting. Kemudian syirik, apa itu syirik? Syirik adalah yaitu lawan dari tauhid, yaitu memalingkan salah satu ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Itu syirik. Kemudian yang kedua, poin yang disebutkan oleh Syekh, yaitu kita harus bersatu padu, tidak boleh berpecah. Ya, harus bersatu padu. Harus dalam ukhuwah. Harus di atas kebenaran. Ya, mengajak seorang untuk dalam kebenaran. Kemudian untuk taat kepada pemimpin. Pemimpin yang sah. Ini poin yang sangat dibenci oleh orang-orang ya Khawarij. Ya. Orang Khawarij. Untuk taat dan patuh kepada pemimpin yang sah. Kemudian yang keempat, penjelasan tentang ilmu. Penjelasan tentang ilmu dan para ulama. Membahas dan pembahasan tentang fikih dan juga para fuqaha.
ahlul fikih, ya, orang-orang yang paham dengan fikih, dan menjelaskan orang-orang yang menyerupai mereka, berpura-pura sebagai ahlul ilm padahal dia adalah orang yang jahil. Kemudian yang kelima, penjelasan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan siapa itu wali Allah Subhanahu wa taala dan walinya wali syaitan. Ya. Kemudian yang terakhir yaitu membantah syubhat, ya, yang dihembuskan oleh syaitan untuk meninggalkan Al-Qur'an dan Sunnah dan mengikuti hawa nafsunya manusia atau khurafat-khurafat yang tidak jelas. Ya. Dan jemaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di minggu depan sebagian kaum muslimin melakukan acara yang sangat heboh, ya, mungkin acara maulid, yang dimana kita mengetahui bersama bahwasanya acara maulid ini tidak ada contohnya dari para salaf kita, dan ini adalah perkara baru dalam agama. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad." Dan siapa yang beramal dengan suatu amalan yang tidak ada contohnya dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah." Hati-hati kalian dari perkara baru dalam agama, karena seluruh perkara baru dalam agama itu adalah sesat. Tidak perlu Anda mencari-cari dalil, karena itu tidak ada dalilnya. Tidak perlu Anda membawakan dalil yang umum yang untuk membenarkan pendapatnya Anda. Jangan. Ini perkara agama. Dan seorang dai harusnya berhati-hati, karena ini akan dilakukan oleh para pengikutnya. Dan tatkala dia melakukan perkara bid'ah, dia akan menanggung dosanya. Tidak ada para ulama, ya, yang mengatakan bahwasanya dalil ini padahal dipakai untuk sunnahnya puasa Senin dan Kamis, tetapi ditarik kepada dia untuk apa? Untuk adanya maulid, ataupun berhujah dengan hujah yang lainnya. Kita itu cinta sama Nabi. Cinta sama Nabi itu nggak perlu dalil, katanya. Ya, masa maulid setahun sekali aja kita butuh dalil? Apa kita kurang cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Bentuk cinta kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengikuti sunnahnya. Dengan mengikuti sunnahnya. Ini bentuk cinta kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita memang cinta, ikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sunnah-sunnahnya, apa yang beliau ajarkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa yang datang kepada kalian dari Nabi sallallahu alaihi wasallam maka ambillah. Apa yang beliau larang maka tinggalkanlah. Nabi melarang kita dari melakukan bid'ah, tinggalkan. Tinggalkan. Jangan seseorang melakukan hal tersebut. Ya. Dan para dai harusnya memperingati seseorang dari perkara bid'ah. Ya. Jangan kita dia mengaku dia cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam padahal dia tidak mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tatkala dibawakan dalil kepadanya, dia tidak mau taat. Dan juga baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba." Seluruh umatku akan masuk surga, kata Nabi, kecuali orang-orang yang enggan. Maka para sahabat menanyakan, "Wa man ya'ba ya Rasulullah?" Siapa orang-orang yang enggan itu? Siapa orang-orang yang enggan masuk surga? Perhatikan jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam. "Man atani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba." Barang siapa yang taat kepada aku, patuh kepada aku, maka dia akan masuk surga. Wa man asani faqad aba. Barang siapa yang ingkar kepadaku, tidak mau taat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia adalah orang yang enggan untuk masuk surga. Nas'alullah al-jannah. Nas'alukal jannah. Ya. Maka jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saudara-saudaraku, pelajari agama Allah Subhanahu wa taala dengan yang benar.
agar tahu mana yang hak, mana yang batil, mana yang bid'ah, mana yang sunnah, mana yang tauhid, mana yang syirik. Ya, pendengar radio Syiar Tauhid Aceh 96,1 FM. Dengan berakhirnya poin yang ke-6 ini, selesailah kita dari kitab Ushulus Sittah dari karangan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ya, semoga bisa memberikan faedah untuk saya pribadi dan para pendengar sekalian. Dan kita, dan seharusnya orang-orang yang mendengar radio ini mencatat faedah yang kita berikan, karena ini perkara yang sangat penting. Ya, jangan sambil tidur atau sambil ini adalah bentuk kurangnya kita dalam menghargai ilmu. Para pendengar sekalian, mungkin hanya ini yang bisa kita sampaikan pada malam yang berbahagia ini. Semoga memberikan manfaat untuk saya pribadi dan pendengar sekalian. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.